Saya sekarang berada di seberangnya Batu Dinding. Artinya saya berada di Kabupaten Mahakam Ulu, tepatnya di Kampung Long Melaham. Betul Mas Putut? Ya, benar sekali Pak. Batu Dinding ini di dalam administrasi wilayah Kampung Long Melaham. Ya, Kampung Long Melaham itu masih wilayah Kecamatan Long Bagun. Tapi kita tidak membahas itu karena ternyata selain Batu Dinding, Long Melaham, bukan Long Melaham saja, Kabupaten Mahakam Ulu ya, Benar. Punya salah satu produk yang sangat menarik, yaitu padi Gunung Abung. Benar sekali Pak. Belum. Nah, apa sih ciri utama dibanding padi-padi yang lain? Kalau secara spesifik Pak, hampir mirip dengan Mayas. Mayas ya? Hampir mirip. Mayas cukup terkenal di Kalimantan ya. Nah, karena Mayas itu sudah ikonik. Ya. Jadi padi Abung itu serasa kalah pamor dengan Mayas. Mungkin karena orang belum tahu. Mungkin Ya, jadi. itu karena itu tadi. Dan kita coba ya memberitahu masyarakat bahwa ini ada padi Abung yang kurang lebih cita rasanya juga tidak kalah dengan Mayas, dan nilai ininya apalagi harum katanya ya. Harum juga Pak. Harum ya, dan lebih harum bahkan. Kalau untuk perbandingan itu tergantung cara masak sebenarnya. Cara masak ya. Yang padi Abung loh ini. Betul. Kalau misalkan cara masaknya berbeda, itu akan menimbulkan perbedaan juga. Makanya kenapa masyarakat Dayak biasanya cara memasaknya pakai yang tradisional, karena mempengaruhi cita rasa. Oh, gitu ya. Begitu juga Mayas sebenarnya. Mayas bisa lebih cita rasanya lebih estetik apabila diproses dengan secara tradisional. Tidak menggunakan bahan-bahan dari kimia ataupun alsintan. Oh, berarti organik ya? Organik Pak. Oh, cakep dong. Jadi sistem tanam mereka tuh sungguh-sungguh organik Pak, Ya. tidak melibatkan pupuk atau apapun. Ya. Cuman memanfaatkan hasil bakaran alam. Oh, artinya memang limbah alam ya. Ya, betul Pak. Ya, itu tadi ciri Mas ya. Jadi yang membuat orang seharusnya ya menarik lah bagi sebagian orang. Kemudian produktivitas, kalau soal budidaya kan pasti ada hasilnya seperti apa sih kalau saya nanam genggam dapatnya berapa? Kalau padi Abung seperti apa nih Mas? Nah, ini Pak yang agak sulit sedikit. Karena sistem di rata-rata kampung di Mahakam Ulu ini tidak menggunakan konverter satuan berat yang ada di nasional atau internasional. Iya. Jadi tapi kan ada ya, karena 1 hektar perlu berapa biasanya kalau untuk itu? gitu. Karena di sini sistemnya satuannya black atau kaleng. Kaleng itu ya. Kaleng yang biasa digunakan itu kaleng minyak gitu, Pak. Kalau untuk bibit itu kalau beratnya satu kaleng sekitar 7 sampai 8 kilo. 8 kilo Itu bibit. Ya bibitnya. Nah, sedangkan untuk 1 hektar itu dibutuhkan 2,5 kaleng sampai 3 kaleng. Oh, rata-rata 2,5 sampai 3 kaleng ya. Oke. Hasil panen itu tergantung iklim dan cuaca. Karena tidak normal aja, kalau normal. Normal yang bagus. Ya. Bisa sampai 100 kaleng lebih, Pak. 100 kaleng 1 hektar dengan 2,5 sampai. Oke. Ya cukup lah. Ya, lumayan. Next Mas, ini masih terkait padi Abung. Tadi itu untuk kebutuhan masyarakat sekitar sini aja atau seperti apa ketika hasil panennya teman-teman di masyarakat itu? Iya, untuk yang sejauh pengetahuan saya, mereka ini belum ada tujuan untuk finansial atau memenuhi perekonomian mereka untuk menambah penghasilan income itu belum ada ke arah sana, karena sifatnya nanam padi itu untuk kebutuhan. Ya. Nah, walaupun nanti hasilnya besar, itu juga untuk stok atau barteran. Terkadang seperti itu. Jadi mereka belum ada yang betul-betul untuk mengkomersilkan untuk khusus produksi untuk menjual, itu belum ada. Tapi gini, kemarin kan ada launching tuh tanggal 9 Juni di alun-alun yang dibuka langsung oleh Bupati ya. Dan itu salah satunya adalah padi Abung dan dikemas dalam kemasan yang cakep tuh. Nah, artinya di situ menurut saya itu sudah ada tuh ke arah sana. Nah, artinya mungkin kemampuan teman-teman masyarakat penyediaan tadi. Artinya ya berharap tidak, kalau memang ini bagus kan tidak hanya masyarakat Mahakam Ulu aja yang menikmatin padi Abung tersebut. Benar Pak, itu adalah suatu kinerja pemerintahan yang mana ingin mensejahterakan masyarakat dengan cara menjadikan kebiasaan itu agribisnis. Ya. Itu dorongan dari pemerintah Pak sebenarnya. Jadi masyarakat itu diberi
wawasan atau pandangan bahwasannya itu bisa loh menjadi income. Nah, cuman mereka juga lah yang harus menentukan apakah mereka sudah punya tekad atau niatan untuk memperluas hasil produksi mereka. Ya, sekedar info. Tanggal 9 Juni kemarin di alun-alun Ujo Gilang, Longbagun, dilakukan launching padi lokal Mahakam Ulu. Salah satunya adalah padi abung. Dan tentu ini bertujuan untuk mendiseminasikan, mensosialisasikan bahwa di Mahakam Ulu ada padi yang atau beras yang sangat bernilai karena enak, setara dengan mayas. Bahkan ada tanda petik adalah lebih harum. Ya, Mas Putut, itu tadi sekilas info ya. Artinya ada enggak informasi lain padi abung untuk teman-teman di luar sana biar tahu bahwa di sini ada padi abung yang lumayan ya nikmat lah. Ya, sebenarnya padi abung itu tidak kalah tren dengan mayas di kawasan kampung kami, di kawasan Mahakam Ulu. Ya. Itu tidak kalah tren, bahkan alternatif mayas itu malah alternatif, tidak suatu pilihan utama. Nah, jadi termasuk abung, selain abung banyak jenis-jenis yang masih di hunting oleh masyarakat penduduk sini sendiri. Karena tidak semua masyarakat penduduk sini memiliki benih atau bibit yang sama. Jadi mereka sistem barter. Oh, tukar-tukar gitu ya. Padi apa gitu. Benar. Ya. Oke. Nah, berikutnya Mas, kalau tadi saya kemarin berkunjung nih ke kantor Mas Putut, dan kemarin terima kasih Pak Sarifudin ya, kepala dinas, memberikan kami 5 kilo padi abung itu Mas ya. Dan 1 sampel padi kosing gitu Mas, katanya cukup menarik juga karena kecil ya. Itu ada informasi sedikit nggak terkait padi kosing itu apa itu? Padi kosing ini sejauh pengetahuan saya itu hanya dibudidayakan oleh masyarakat Oheng. Oheng itu mana? Suku Dayak Mahakam Ulu yang berada di kampung Kecamatan Wongapari. Oh, suku Dayak Oheng ya. Suku Dayak Oheng. Itu kosing tadi ya? Kosing, khasnya Pak. Tapi memang informasi kosing masih sangat terbatas. Next lah kita akan bahas tentang kosing Mas ya. Siap. Nah, sekarang kembali ke padi abung. Mas Putut, kalau saya orang Samarinda nih, kalau mau menikmatin padi abung tuh kapan kira-kira momen yang tepat? Ya, sebenarnya mau nikmati padi ya Pak, tunggu panen Pak. Tunggu panen ya. Masalahnya kapan tuh panen kira-kira ya? Karena secara musim tanam dia menggunakan September Oktober, jadi kemungkinan panennya di Maret April Pak. Maret April ya. Oh, berarti kurang lebih 5 atau 6 bulan ya. Benar. Masa itu ya panennya. Dan itu memang hampir kebanyakan padi gunung segitu Mas ya. Rata-rata. Iya. Nah, itu bagaimana saya mendapatkannya? Untuk mendapatkannya kita bisa dari orang pertama atau si petani itu sendiri. Kalau tidak kenal kita melalui perantara lagi. Perantara akan mempengaruhi harga. Tapi bagus juga sih. Kan ada siklus lah ya. Terus kira-kira berapa tuh kira-kira di sini ya? Di Tanah Putih di Mahakam Ulu, kisaran harga dijual oleh masyarakat. Kalau dari orang pertama Pak ya, itu paling rendah bisa dari 18 sampai 20. 18 sampai 20 per kilo ya? Per kilo. Itu lumayan tinggi itu Mas. Artinya memang nilainya juga cakep gitu. Itu kalau di tahun pertama, kalau sampai itu berarti bisa naik lagi 25, ya? 27 Pak. Nah, artinya itu masyarakat sini hampir semuanya konsumsi itu atau? Nah, ini yang menarik Pak. Ya. Masyarakat sini terkadang dia tidak mengkonsumsi padi itu sendiri. Ya. Terkadang padi itu sendiri yang dia tanam itu hanya cukup merasakan saja, artinya tidak memenuhi kebutuhannya dia. Dan karena mereka sudah terbiasa dengan yang padi membeli dari hilir atau dari Samarinda dan bertukar ya. Akhirnya kan nilainya terlebih terjangkau Pak. Oh ya, lebih murah lah. Lebih murah. Jadi murah, ya. Mereka komersialkan yang itu kalau saya mirip dengan padi adan di Krayan Mas. Ya, padi adan kan terkenal organik. Seperti berarti sama seperti padi abung ini. Mereka tidak jual di masyarakat sendiri, tapi dilempar ke Malaysia dengan harga yang lumayan. Nah, marginnya digunakan untuk membeli beras dari luar daerah, entah dari Tarakat, Sulawesi dan sebagainya, sehingga itu tadi mendapat keuntungan. Ya, demikian obrolan kita bersama Bapak Putut Budianto dari DKPP Mahakam Ulu. Kami berharap obrolan ini
menginformasikan bahwa di Mahakam Ulu tidak hanya ada tuh batu dinding saja, tapi selain itu juga ada. Selain ada lagi tuh riam Mas ya. Ada Pak, riam Pak. Riam apa aja tuh? Riam udang dan riam panjang. Nah itu yang terkenal, riam udang, riam panjang, batu dinding. Dan satu lagi sekarang adalah padi abung. Masih ada lagi padi kosim. Next ya. Ya Mas Putut, terakhir apa yang bisa disampaikan? Sebenarnya cita-cita saya pribadi itu mungkin selaras dengan keinginan dari program DKPP sendiri. Ya, apa itu? Untuk mempublikasikan ciri khas Mahakam Ulu sebenarnya, terutama di bidang pertanian. Setuju banget Mas. Karena intinya orang tidak akan pernah datang kalau dia tidak tahu. Orang akan tidak pernah tertarik kalau dia juga tidak tahu. Cukup? Ada lagi? Ada sih Pak. Ya, apa lagi? Tolong bantu kami untuk memfasilitasi, mempublikasikan produk kami yang ada di Mahakam Ulu ini Pak. Siap Mas. Itu Pak. Ya, itu memang menjadi bagian dari misi kami. Kami wajib mengangkat apapun yang menarik di manapun, wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan ini salah satunya padi abung kita angkat. Berikutnya adalah padi kosim ya tadi. Ya, demikian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Mas Putut. Sama-sama Pak. Sampai jumpa.